Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di kesempatan kali ini Bu Atni akan menjelaskan lanjutan dari materi kita mengenai garis singgung lingkaran. Nah, apa itu garis singgung lingkaran? Jadi garis singgung lingkaran itu merupakan garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Contohnya seperti ini nih, ya. Jadi ini garis L ini merupakan garis singgung lingkaran, ya, karena dia tepat menyentuh lingkaran tepat di satu titik, yaitu titik A. Ini lingkarannya pusatnya di O, gitu ya. Jadi ini adalah garis singgung lingkarannya. Nah, garis singgung lingkaran, jadi ini Bu Atni namai garis L, itu merupakan garis singgung lingkaran yang melalui satu titik. Nah, garis singgung lingkaran itu pasti akan tegak lurus dengan titik pusat. Tuh, pasti akan tegak lurus. Ini kalau ada yang menyentuh lingkaran seperti ini ya, tepat di satu titik. Nah, melalui lingkaran di satu titik. Nah, apa yang terjadi jika ada titik di luar lingkaran, kemudian dia juga garisnya itu, sinar garisnya lurus dan tepat menyentuh lengkungan lingkaran di suatu titik seperti ini, ya. Nanti akan terjadi seperti ini nih. Nah, ini Bu Atni beri nama garis M. Kemudian di sini juga akan sinar garis dari titik C itu. Kalau Bu Atni tarik garis kemudian menyentuh satu titik tepat di satu titik di lingkaran seperti ini juga akan terjadi nih, ada garis singgung yang kedua, yaitu garis N. Nah, jadi garis M dan garis N ini bisa juga disebut dengan garis singgung lingkaran. Ya, tapi melalui satu titik di luar lingkaran, yaitu di sini titiknya adalah C. Kalau titik yang menyentuh lingkaran itu adalah titik A, di sini ada titik B. Dan sekali lagi ya, garis singgung lingkaran itu pasti akan jaraknya itu akan tegak lurus dengan titik pusat. Yang ini juga seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Nih penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau ini garis L-nya adalah garis singgung lingkaran melalui satu titik. Kalau yang ini ada garis M dan garis N, ini ya. Itu adalah garis singgung lingkaran yang melalui satu titik di luar lingkaran. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan belajar menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, Bu Atni di sini gambar lingkarannya dan garis singgungnya menggunakan gambar ini ya. Garis singgung yang melalui satu titik di luar lingkaran. Kalau menggunakan yang tadi, yang melalui satu titik ini, ya, itu kita tidak perlu menghitung panjangnya biasanya ya. Nah, kalau seperti ini kita biasanya diminta menghitung panjang garis singgung lingkarannya. Nah, kalau di sini garis singgungnya adalah garis AB ya, Nana. Yang atas ini ya, yang bagian atas. Garis singgungnya adalah garis AB. Yang bawah ini garis singgungnya adalah BC. Gitu ya. Jadi AB itu garis singgung lingkaran, BC juga garis singgung lingkaran. Nah, sedangkan dari titik pusat O ke P itu ya jarak ya. Jarak titik pusat ke titik yang berada di luar lingkaran. Titik singgung yang ada di luar lingkaran gitu. Nah, kemudian ini adalah jari-jarinya. AO adalah jari-jarinya, OC juga jari-jari ya. Dan jari-jari ini akan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, kalau anak-anak perhatikan di segitiga bagian atas saja dulu ya. Di segitiga bagian atas ini, kalau Bu Atni tandai, Bu Atni berikan garis arsir seperti ini akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Dengan sisi tegaknya adalah AB dan AO. Kemudian OB itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa nih menghitung panjang garis singgungnya, yaitu garis AB menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga kalau mau menghitung AB kuadrat, itu berarti ya ini sisi miringnya kan OB ini ya. OB kuadrat kita kurangkan dengan AO kuadrat. Sedangkan AO itu adalah jari-jari atau R. Sehingga AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau boleh ditulis seperti ini. AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, untuk garis singgung yang bawah juga seperti itu. BC itu sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat juga. Gitu. Dan titik singgung, nih ya, dan garis singgung
selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Semoga bisa dipahami anak-anak. Oke, contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis AB menyinggung lingkaran dengan titik pusat O dengan jari-jarinya adalah 6 cm. Berarti OA ini 6 cm ya. Nanti bisa buat tulis seperti ini. Ini 6 gitu. Kemudian panjang OB berarti ini ya. Itu adalah 10. Ini 10. Kemudian pertanyaannya adalah panjang AB. Nah, B sendiri itu adalah garis singgung lingkaran. Kok blur ya? Oke. Sehingga anak-anak kita bisa menghitung nih panjang AB. AB sama dengan akar dari OB kuadrat dikurangi R kuadrat. Boleh kayak gitu ya. Atau anak-anak boleh tulis OA kuadrat boleh. Sama dengan akar dari OB-nya adalah 10 kuadrat, R-nya adalah 6 kuadrat. Gampang ya? Sama dengan akar dari 100 dikurangi 36. Sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Sehingga panjang AB itu adalah 8 cm. Ini kalau menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, nanti kalau ada soal misalnya yang diketahui garis singgungnya, kemudian OB-nya, anak-anak diminta menghitung jari-jarinya, gampang. Kalian gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung sisi mendatar ya. Kalau sisi mendatar berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Jadi kalau misalnya diminta menghitung ini jari-jari, anak-anak kurangkan aja nih 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat gitu. Oke, selanjutnya adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, anak-anak buat nih punya dua gambar ya, dua gambar dari dua buah lingkaran. Masing-masing gambarnya ada dua buah lingkaran seperti roda ya. Nah, untuk ilustrasi yang pertama ini ya, ini merupakan ilustrasi dari garis singgung persekutuan luar. Yang mana garis singgungnya? Jadi kalau ada dua buah lingkaran seperti ini, kemudian ada garis singgungnya di luar kayak gini, ini namanya garis singgung persekutuan luar, yaitu yang ini. Bisa buat dinamai ya, garisnya adalah garis A, yang bawah garisnya garis B. Nanti bisa membentuk dua garis singgung. Ini garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua. Nah, ini nih titik-titik di sini itu adalah jarak titik pusat lingkaran yang pertama dan titik pusat lingkaran yang kedua, kayak gitu. Itu adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, kemudian yang bawah, yang ini ya anak-anak ya, ini adalah contoh ilustrasi dari garis singgung persekutuan dalam, atau bisa disingkat dengan GSPD, kayak gitu. Nah, gimana proses terjadinya? Garis singgungnya akan silang kayak gini anak-anak ya, silang. Jadi dia ada di dalam, nggak mesti harus silang sih, biasanya hanya ada satu aja garis singgungnya. Jadi kalau garis singgung persekutuan dalam lingkaran itu garisnya masuk seperti ini. Jadi nanti garis singgungnya dia akan masuk ke dalam seperti ini, atau silang ke bawah seperti ini ya. Kemudian Bu Atni akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk yang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran akan Bu Atni bahas di kesempatan berikutnya. Nah, anak-anak coba perhatikan ada dua buah lingkaran seperti ini. Kemudian ada garis singgung di sini ya. Ada garis singgung seperti ini. Nah, untuk menghitung panjangnya L ini Bu Atni namai L itu merupakan garis singgung persekutuan luar ya anak-anak. Jadi garis singgung persekutuan luarnya Bu Atni beri nama L karena luar gitu ya. Kemudian di sini ada P itu adalah jarak kedua pusat lingkaran seperti ini. Nah, R ini jari-jari untuk lingkaran yang pertama. Yang R kecil ini adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, untuk menghitung panjangnya L kita bisa menggunakan teorema Pythagoras juga anak-anak. Nah, anak-anak, jadi panjangnya L kalau itu adalah garis singgung persekutuan luar, itu bisa diperoleh dengan menggunakan rumus
teorema Pitagoras. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Ini Bu Adni, misal garis singgung L ini Bu Adni geser ke atas ke sini ya. Nanti akan terbentuk segitiga siku-siku dari sini nih ya. Ini akan terbentuk suatu, Bu Adni kasih garis putus-putus seperti ini. Dia akan membentuk segitiga siku-siku di sini anak-anak ya. Segitiga siku-siku di sini. Nah, ini sebagai refleksi dari garis singgung L ini, kan sama panjangnya nih. Nah, kemudian yang ini nih, ya, ini kan sebagai sisi tegak ya. L ini adalah sisi mendatar, kemudian yang sini nih merupakan sisi tegaknya. Nah, sisi tegak yang ini, yang Bu Adni beri tanda ini, diperoleh dari mengurangkan jari-jari lingkaran yang pertama dengan jari-jari lingkaran yang kedua. Ini kan panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran yang kedua ya. Ini panjangnya sama dengan R kecil. Nah, nilai ini nih diperoleh dari R besar dikurangi R kecil kayak gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung panjang garis singgung lingkaran, kita bisa mengurangkan P kuadrat dikurangkan dengan besarnya ini. Besarnya ini tadi kan R besar dikurangi R kecil seperti itu. Nah, sehingga bisa kita hitung nih panjang garis singgung persekutuan luarnya sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran yang pertama dikurangkan dengan jari-jari lingkaran yang kedua dikuadratkan. Seperti ini anak-anak. Jadi nanti kalau diminta menghitung panjang garis singgung lingkaran persekutuan luar menggunakan cara yang ini. Oke, berarti akan memberikan satu buah contoh. Diketahui dua lingkaran yang berbeda. Jari-jari lingkaran yang pertama adalah 15 cm. Berarti yang ini 15 ya. Berarti tulis. Kemudian jari-jari lingkaran yang kedua adalah 8 cm yang ini. Jika jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm, berarti ini ya. Maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu adalah yang ini garis singgungnya, yang mau kita cari. Ingat kembali bahwa L itu sama dengan P kuadrat min R besar kurangi R kecil. Yang mana yang P? Ini adalah P. Yang mana yang R besar? R besar yang ini. Yang mana yang R kecil? R kecilnya yang ini. Nah, kita akan menghitung besarnya L. Nanti kita bisa ditulis dulu ya. P-nya sama dengan 25. R besarnya 15. R kecilnya 8. Kita mau menghitung nilai R. L sama dengan akar dari P kuadrat min R besar min R kecil dikuadratkan. Sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 15 dikurangi 8 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 625 dikurangi 15 dikurangi 8 adalah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 625 dikurangi 49. Oke. Sama dengan akar dari 576, sehingga L-nya sama dengan 24 cm. Maka panjang dari garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Demikian anak-anak penjelasan Bu Adni mengenai garis singgung lingkaran, baik yang melalui satu titik atau melalui satu titik di luar lingkaran, dan juga menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ya dari dua buah lingkaran. Di pertemuan berikutnya Bu Adni akan menjelaskan mengenai garis singgung persekutuan dalam lingkaran dan contoh-contohnya. Jika ada pertanyaan boleh WhatsApp Bu Adni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.